Oke, kembali lagi di MEF Podcast dan untuk kesempatan kali ini gue sebenarnya Rehannya berhalangan hadir ya, tapi tenang saja, pengganti Rehan ada co-host baru nih dan dia seorang wanita nih. Saya hai dulu dong. Ini dengan siapa ini? Hai semua, kenalin aku Tata. I will be Ya, joining you guys here. Salam kenal. yes. Jadi untuk episode ini pertama kali ada co-host baru ya, namanya Tata. Buat kalian yang mungkin masih rooming, siapa itu Tata? Kalian bisa dengar episode 71 ya. Nah, di situ Tata sudah pernah join di podcast kita sebelumnya dan di kesempatan kali ini mendapat kesempatan untuk jadi co-host. Yoi. Tapi tenang saja, gue Nadif dan di sini tidak hanya ada Tata, tapi juga ada bintang tamu nih yang jauh-jauh dari Jember nih. Saya hai dulu dong. Ini namanya siapa ini? Halo Kak Tata, Kak Nadif, Halo, salam kenal. salam kenal. Nama aku Reva Dinta Noftamelia, biasanya dipanggil Reva. Asalku Dipanggil dari Jember. asal dari Jember. Berarti orang tua di sana atau gimana? Iya, jadi dari lahir sampai sekarang orang tua keluarga domisilinya di Jember. Asli Jember, Kak. Jember. Oke, oke. Tapi kuliah di Jember juga? Ya, kuliahnya di Universitas Jember. Universitas Jember. Wah, UNED ya. Aku Ya, juga punya UNED, Kak. banyak teman di UNED. Di sana juga ada Isaac namanya Statsflix nggak sih namanya? Iya, Ya, sempat tahu aku sih Kak tahu. ada Isaac juga. Sempat waktu itu sempat booming juga, jadi kayak banyak peminatnya. Kalau nggak salah juga teman-teman juga banyak Oke. bicara tentang Isaac. Nah, kebetulan nih teman aku banyak banget di UNED. Aku mau tahu dong, sebenarnya tuh kesibukan Reva sekarang apa selain kuliah? Mungkin ada organisasi atau yang lainnya. Boleh dong di-spill? Oke, jadi untuk sekarang kesibukannya mungkin lebih ke nulis blog atau mungkin collab sama teman-teman yang ada di Jember, kayak collab fotografi atau videografi, Kak. Jadi untuk organisasi masih belum ada spesifiknya karena semester 2 ini baru mau daftar-daftar UKM, organisasi yang ada di perkuliahan. Kayak gitu, Kak. Wow, udah semester 2 aja udah melalang buana kemana-mana ya, semangat banget nih. Selain itu aku mau tanya dong, Reva sekarang jurusannya apa dan kenapa sih milih jurusan itu, aku penasaran. Oke, jadi sekarang aku lagi menempuh jurusan sosiologi, Kak. Alasannya mungkin sederhana ya, Kak. Kalau buat cerita nih, dulu aku berasalnya dari SMK Negeri 4 Jember ambil perkantoran, tapi setelah 3 tahun kok kayaknya ngerasanya kurang pas di administrasi. Jadi kayak karena SMK dulu kan juga SBMPTN, jadi kayak belajar lagi tuh Kak materi-materi SMA. Kok sosiologi nih menarik gitu, jadi mungkin oke lah ambil sosiologi mungkin kayak gitu. Karena kebetulan masnya juga suka sosial sih. Wah, sosial banget nih Kak Nadif. IPS banget Sering nih ya. terjun ke lapangan gitu ya. Apakah Reva ingin mengetahui karakter setiap orang, pengen kepoin orang, makanya ambil sosiologi atau gimana? Lebih ke sometimes juga sih Kak. Tapi kan kalau sosiologi ke sosial dan masyarakatnya, Ya. jadi mungkin secara keseluruhan kayak gitu. Berarti tadi sekolah menengahnya SMK ya, bukan A ya? SMK. Umum ya, tapi kejuruan ya. Oke. Siap. Nah, Reva sebenarnya di episode ini kita mau membahas tentang yang satu cukup atau satu tidak cukup gitu. Nah, sebenarnya kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan untuk episode kali ini. Nah, ini bisa dimulai dulu nih dari Tata nih. Kayaknya mau nanya banyak nih. Udah. Oke, sip. Saya penasaran banget sama Reva ya kan. Nah, pasti Reva udah tahu dong ya sistemnya, jadi pilih satu cukup atau lebih dari cukup ya. Atau 2, 3, dan sebagainya, bebas. Dan alasannya kenapa ya. Yang pertama, HP. Mau satu apa lebih dari satu? Nah. Kalau menurutku pribadi nih Kak, untuk sekarang satu cukup sih, karena mungkin alasannya untuk perkuliahan, tapi kalau misalkan ada bisnis atau yang lainnya tuh mungkin butuh lebih dari satu ya. Jadi untuk saat ini satu. Oke. Satu doang ya. Iya sih, tapi aku jamin jadi anak mahasiswa tuh kayak grupnya udah banyak banget, grup mata kuliah. Itu capek sih satu HP aja, tapi nggak apa-apa. Oke, kedua, aku mau tanya kendaraan. Boleh apa aja, mobil, motor. Beca, boleh. Sepeda. Biasanya kalau anak-anak muda sepeda. Mungkin. Sepeda, cukup nggak? Iya, sekarang lagi hype sepeda nih sekarang. Kalau Reva gimana?
Cukup 1 untuk Cukup sepeda. juga. Sepeda. Oke. Kalau di Jember nih, Kak, FYI aja, kalau di sana mungkin nyebutnya motor ya, tapi kalau di sini tuh sepeda motor. Oh, oke oke. Oh, udah Mostly ini ya, ramah lingkungan banget ya. bisa jadi kayak gitu sih, Kak. Mostly juga orang-orang di sini juga pada, naik motor karena mungkin juga ngehindarin macet, jadi kayak Oke. Di Jember ada ganjil genap nggak? sense. nggak ada, Kak. Nggak ada ganjil genap? Enak banget. Oh my god. Aku kurang tahu sih ganjil genap, tapi sedengarku udah diterapin di luar kota gitu ya, Kak. Kalau ganjil genap tuh kayak gimana emang? Ya, jadi disclaimer juga buat para pendengar Mac Podcast yang mungkin tinggal di luar Jabodetabek. Jadi ganjil genap itu kalau di Jakarta biasanya kalau tanggal ganjil kendaraan yang masuk harus ganjil, yang genap harus yang genap. Kecuali Sabtu Minggu dan tanggal merah. Nah, kalau untuk daerahnya awal itu sebenarnya di 3 ya. Tamrin, Gatot Subroto sama Sudirman. Cuman semenjak kayaknya PPKM nambah lagi tuh. Jadi ada yang di Fatmawati, yang di mungkin Iya, di Jawa jadi Timur banyak. juga ada gitu ya. Benar-benar. Tuh, dan itu ada jamnya. Biasanya kalau yang shift 1 jam pagi ya kalau nggak salah ya Tata ya. Terus shift kedua tuh jam 4 sampai jam 9 gitu. Gitu. Untuk nama-nama jalan seperti itu gitu. Nah, biasanya ini kalau itu ada 2 jenis polisi biasanya. Yang baik sama yang jahat. Ini kita tuh biar saja yang jahat. Yang jahat itu biasanya Abis ini podcastnya di take down nggak ya? kayaknya langsung di ini nih. Langsung ada Mang Bakso di depan. Yang jahat Nah itu tuh Kak tadi. kalau dia ngelihat kendaraan yang di luar plat B, terus dia masuk ke jalan itu langsung dibiarin aja, nggak diingetin. Kalau yang baik tuh masih diingetin. Nah, aku menemukan satu kasus waktu itu polisinya masih baik. Jadi waktu itu mobilnya plat AB, AB itu kan Jogja, dia masuk ke Jalan Gatot Subroto. Nah, polisinya pas di situ ngingetin, nggak boleh masuk sini gitu. Suruh lewat sana aja gitu, lurus. Nah, kalau polisinya yang jahat, itu biasanya dibiarin itu, nah, mintain 250.000 gitu. Biasanya mau tanggal tua tuh biasanya. Biasanya kalau Banyak, tanggal-tanggal tua tuh pada banyak ya, Kak, polisi di jalan-jalan gitu. banyak. Ini nggak apa-apa nggak sih bahas polisi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali Reva pacarnya anak polisi atau Nah, polisi ya Reva juga. mungkin cowok Nah, people kali ya. Nah, ini itu di luar konteks ini ya, di luar jangkauan kita ya. Gitu. Oke. kita lanjut ya. Tadi kan kendaraan, HP. Sekarang alat make up. Aku yakin banget kayak aku bahkan tuh kayak penjepit bulu mata ada 2, sponge ada 2. Aku pengen Oh, tahu ini aja ranahnya kita cewek lah, sesama alat makeup. sesama cewek gitu kan. Alat Iya. make up tuh harus lebih dari 1 atau gimana? Jawabannya pasti lebih dari 1 ya, Kak. Bahkan lebih dari Iya. 3, lebih dari 4 gitu. Alasannya mungkin karena, eee, kadang-kadang kalau lihat barang lucu tuh kan kayak, "Wah, ini asik kayaknya kalau kita punya ini, beli," gitu. Oh, iya. Terus mungkin, lebih banyak alat makeup juga mungkin lebih mempermudah ya, Kak. Oke. Jadi, rasanya tuh kalau cuman punya 1, 2 gitu kayak, "Ah, kok kurang deh kayaknya," gitu. Dan juga kadang-kadang alat makeup kan, gampang rusaknya gitu, Kak. Jadi Betul. kayak mungkin beli lagi gitu. Kadang-kadang sometimes juga nyetok-nyetok gitu kan. Oke, oke. Setuju sih kayak ini nggak sih Reva punya sponge yang beda-beda dan brush beda-beda karena setiap jenis alat makeup itu fungsinya beda-beda. Jadi kayak Bener. mau nggak mau beli, ngerti nggak sih? Iya, benar. Bener banget, Kak. Jadi kayak cewek kalau misalkan sekarang tuh menurutku sama teman-teman tuh kayak, serius cuman 1 alat makeup-nya gitu, kayak aneh gitu. Padahal Benar sebenarnya benar benar. bisa sih 1, tapi mungkin kurang perfect aja kali ya, Kak. Reva pernah ngetes Oke. ini nggak teman-teman yang cowok terutama ya? Coba lu ngafalin dong nama alat-alat makeup gitu. Jadi biar tahu aja nih mana yang perhatian, mana yang enggak gitu. Pernah gitu nggak? Pernah sih, tapi Pernah. jawabannya lucu-lucu, Kak. Gimana? Ada Kadang yang tukar nggak kadang foundation sama apa tuh istilahnya? Apalah aku lupa kalau makeup itu namanya. Pernah biasanya gitu juga? kalau foundation atau Foundation BB gitu. cream atau cushion tuh jawabannya cuman, "Oh, itu bedak ya?" Gitu. Kadang-kadang Oh, oke oke. maskara itu jadi alis gitu. Ya. Terus lipstik mostly taunya lipstik, tapi kadang-kadang nyebutnya lip tint gitu, tapi Oh iya. emang Iya pada benar. variatif banget jawabannya ya, Kak. Iya.
Oke. Aku mau tanya dong, kayak item make up yang nggak bisa lepas dari kamu tuh apa sih? Kan ada tuh orang yang kayak, udah yang penting gue ngalis udah cantik gitu. Atau Nah, ada yang kayak maunya maskara atau lipstick. Nah kalau Reva gimana? Kalau aku lip cream kali ya, Kak. Soalnya kalau nggak di lip cream mungkin katanya orang-orang tuh kayak, ih pucat banget gitu. Jadi mungkin hal yang nggak bisa dilupain tuh yang utama banget tuh lipstick atau lip tint atau lip cream gitu. oke. Berarti lip product ya. Aku juga nih sama. Dia tahan banting banget. Waduh, promosi ya? Maybelline. Tapi serius, emang lip cream tuh susah nyarinya nggak sih, Reva? Kayak yang awet dan sebagainya Bener, tuh susah. bener Serius Kak, banget, susah Kak. banget. Kalau menurut Reva sendiri, jas perempuan cukup nggak lebih dari 1? Karena kan nyuci laundry juga males banget itu. Menurutku enggak sih, Kak. Nggak cukup 1? Lebih dari satu sih, Lebih dari karena 1? Kenapa? ya misalkan ada berbagai event, kita kan nggak mungkin pakai satu jas aja. Oh, Mungkin 2 minimal gitu. Jadi 2. kayak bisa Oke. ganti-ganti gitu, Kak, sambil mix and match gitu. Karena kalau cuma satu mungkin kurang ya, Kak. Di Kurang. berbagai event sama itu mungkin memang ada orang yang kesannya kayak mungkin nggak peduli lah, tapi mungkin juga menambah variasi jas atau merek-merek jas atau bentuk-bentuknya itu mungkin juga bisa jadi satu hal yang nambah percaya diri. Oke. Menurutku gitu sih. Oke. Tapi out of topic nih, Reva bisa makin dasi cowok nggak? Bisa sih, Kak. Bisa makin dasi Bisa, cowok. Oke. bisa. Ya. Karena kayaknya rata-rata hampir semua cewek begitu ya. Malah cowok yang nggak bisa pakai dasi loh. Ceweknya malah bisa pakai dasi buat ini, buat cowok ya. Hebat ya. Berarti Reva nih keren juga gitu ya. Biasanya kalau cowok cari yang simpel ya, Kak, yang belakangnya tuh ada kayak perekatnya gitu, jadi langsung pakai gitu. Iya. Atau enggak pakai ini, dasi yang kupu-kupu tau nggak sih? Yang di sini tuh. Tahu, itu Nah, lucu loh, tapi iya. Iya, jadi Reva ini kesimpulannya walaupun dia seorang perempuan tapi bisa makin dasi cowok ya. Keren. alhamdulillah. Idaman banget. Wah, Oke. helmku nggak cukup nih, Kak, kalau dipuji-puji gini. Aja. Oke, selanjutnya kamar mandi di rumah. Nah, ini kayaknya harusnya lebih dari 1 nih. Kalau dari Reva gimana? Iya, kebetulan kalau di rumah juga lebih dari satu sih, Kak, kamar mandi. Karena Hmm, alasannya juga satu mungkin kamar mandi pribadi. Terus yang oke. kedua juga menghindari antri ya, Kak. Mungkin Menghindari antri. kalau misalkan ada tamu tuh ada kamar mandinya sendiri. Untuk keluarga mungkin kamar mandi sendiri. Reva pernah ada pengalaman ngekos atau ngontrak di rumah, maksudnya berpisah dengan orang tua? Belum pernah? Belum pernah. Pernah ada pengalaman Bener, Kak. kekunci di kamar mandi nggak? Kunci di kamar mandi? Enggak, Nggak pernah? Wah, enggak pernah. padahal aku pernah waktu itu berapa tahun yang lalu kekunci di kamar mandi dan di kosan, jadi bener-bener nggak ada jalan keluar selain pintu itu. Akhirnya bagian bawahnya untungnya bahannya yang apa gitu kan, jadi bisa dibuka bener-bener pakai 2 jari kebuka itu kunci kamar mandi pintu kamar mandi. Bisa-bisa aja aku udah panik duluan kan di kamar mandi kan nggak bawa HP segala macam kan, untungnya masih hidup sampai sekarang. Wah kalau nggak hidup nggak bisa buat podcast. Aduh, capek banget. Itu apa sih? Malah nggak ada ininya apa ventilasi keluar ya, jadi akses masuk keluar cuma dari satu pintu yang terlock itu loh. Jadi ternyata Tapi udah sempat teriak-teriak belum? belum sempat teriak-teriak sih. Karena aku kayak ngeliat bawahnya masih ada lubang, jadi masih bisa diakalin lah. Gitu. Tapi ya tetap aja kan hal-hal panik gitu kan. Gitu. Ternyata Jangan bilang dikejar deadline ya, Kak. untungnya nggak lagi buru-buru. Kalau lagi buru-buru Oh, nggak gawat juga. Jadi di dalam cantolan apa sih kusen atau apa itu ternyata nyangkut gitu pas ininya. Jadi pas dibuka tutup nggak bisa. Ya udah. Akhirnya ya aku cerita aja mbak-mbakku waktu itu di situ gitu. Ya, itu pengalaman 3,5 tahun ngekos sih. Kekunci di kamar mandi. Sama pernah nih out of topic juga. Jadi pernah waktu itu aku datang sekitar malam jam berapa ya? 11:30 gitu ya. Habis dari mana gitu lupa. Masuk ke pintu di lantai ini berceceran darah. Kayak di film-film yang horor gitu yang kayak orang diseret darahnya kemana-mana. Ternyata aku baru tahu kalau kan aku ngekos di lantai 1 ya. Ternyata di lantai 2 itu ada seorang mahasiswa juga yang kayaknya mungkin habis operasi yang cukup parah gitu karena jatuh atau apa gitu ya. Nah, ibunya waktu itu datang setelah dia muntah-muntah di dalam kamar gitu.
muntahnya muntah darah lagi. Gitu. Nah, yang pertama kali tahu itu mbakku. Terus mbakku karena dia punya kontak nomor nomor ibunya, jadi telepon. Untungnya ibunya nggak begitu jauh ya. Jadi sejam perjalanan ke kosan datang. Nah, tapi aku nggak lihat kejadian dia muntahnya, tapi aku ngeliat ini darahnya sih, ceceran darahnya gitu. Dan itu serem banget. Dan itu malam lagi kan 11:30, jadi ini takutnya ada kenapa-napa, ada makhluk yang nggak nempel nggak berpijak di tanah gitu kan, takutnya kan gitu sih. Pasti keringat dingin sih Kak, kalau misalkan aku di posisi itu kayak bener-bener malam, ada darah gitu kan, Iya. jadi kita mikirnya aneh-aneh kan, mikirnya mungkin Ya, hal-hal benar. yang nggak terduga gitu. Terus ada sekali juga pengalaman Miske waktu itu, rambutnya selesai turun pas ngambil orderan ini ya, online food ya. Jadi pas balik badan, kok ada rambut gitu. Biasa. Gitu sih, mah. Pengalaman anak kosan tuh serem-serem. Karena kosan aku tuh kan di BSD. Itu seperti kayak beda negara, dalam arti ketika masuk ke komplek itu bener-bener kawasannya sepi. Padahal di luar jalan rayanya rame gitu. Jadi jam 6, setengah 6 tuh udah hening suasananya. Setengah 6 sore, jam 6 sore kayak udah kayak nggak ada kehidupan, jadi bener-bener sepi banget gitu. Tapi pas Enak kalau nggak sih tapi? enak kalau Enak aku nggak sih sih buat belajar? buat belajar enak kan, hening kan soalnya kan. Cuman kalau kayak Reva jalan nih 150 meter lah ke jalan raya itu udah rame lagi, udah kayak jalan raya biasa gitu. Tapi ketika masuk kompleknya, wah bener-bener sepi, bener-bener yang nggak gelap sih, maksudnya bener-bener yang hening lah suasananya gitu. Lagi waktu itu aku pernah ngajak jalan temanku juga, dia ngeliat ada kakek-kakek gitu. Ya kayak gitu aja sih. Di pojokan. Horor sih Kak, Horor ya, horor sih. di pojokan gitu. Nah, makanya mungkin aku nggak tahu ya kalau Tata atau Reva, kalau ke kamar mandi waktu masih sekolah atau kampus offline, pasti nggak sendirian dong. Pasti minta ditemenin minimal 1 orang kan. Tentu sih Kak, minta temenin karena juga takut, serem juga kan biasanya. Kita kan nggak pernah tahu kondisi kamar mandinya gimana Iya, juga. benar. Kadang-kadang ada hal-hal aneh kan, kita nggak pernah tahu di tempat-tempat gitu ada eh, kisah horor apa nih, mungkin kayak gitu. Iya. Jadi kayak mungkin terbayang-bayang dulu sebelum ke kamar mandi, mungkin kayak gitu ya Kak. Iya. Karena gini, kamar mandi itu yang bikin serem kalau kamu masuk, terus kacanya yang manjang horizontal gitu. Jadi yang kloset tuh pas ngelihat di kaca ada orang, pas dilihat nggak ada gitu. Iya benar sih, Itu setuju. kan yang serem kan. Oh, Pas bener dilihat banget. pantulan kaca, kok ada kayak cewek, pas dilihat kok nggak ada gitu. Itu karena di sekolah dulu ada pengalaman kayak gitu di asrama. Wah, Auto takut deg-degan. ini. Nggak pernah ya, jangan sampai pernah lah Tata sama Reva ya ada pengalaman kayak gitu ya, mudah-mudahan lah nggak ada. Oke, next. Ini jadi panjang nih tadi bahasannya, kamar mandi doang. Kulkas di rumah cukup nggak satu? Cukup, Cukup. kulkas kita cukup satu karena di sini nggak terlalu banyak ya Kak buat kayak persediaan makanan gitu, kayak cuman seminggu seminggu gitu. Jadi mungkin kulkas, tapi kulkas yang nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar tuh cukup. Oke, kalau Tata cukup nggak kulkasnya satu? Enggak, soalnya Enggak. rumah tuh catering, jadi kayak kulkas tuh beda-beda. Ada yang Oke. khusus daging, ada yang khusus bumbu, dan bener-bener kayak di bawah tuh isinya kulkas sama freezer doang. Uh, Gitu. Oh, banyak isinya ya Kak Tata. banyak ya. Iya gitu, tapi nggak ada space buat makanan aku sendiri, jadi kadang nyempil-nyempil makanannya. Aduh mau beli es krim gitu. Pelihara kucing Itu nggak? sih kalau kulkas. Apa? Pelihara kucing nggak? Aku Nah. nggak boleh pelihara hewan di sini karena makanan kan catering, jadi Oh, sedih. dikira ada freezer khusus buat kucing, makanan kucing gitu. Nggak ada ya. Emang makanan kucing di kulkasin? Nggak tahu, kan aku nanya. Kan aku juga nggak melihara Oh, kucing. nggak tahu juga aku. Nggak tahu. Siapa tahu. Reva nggak pelihara juga? Nggak, sama Kak, nggak boleh pelihara kucing, tapi di sini ada ikan, Oh, ikan. Ikan apa? Hiu ya? ikan hias. Cupang. Apa? Ikan apa? Ikan hias Kak. Oh, ikan hias. Cupang Ikan bukan? koi gitu-gitu. Di depan ada kolamnya sendiri, kakek yang biasanya ngurusin. Oh, Banyak, lumayan banyak ikannya. Kalau kucing itu nggak boleh di sini. nggak boleh ya. Mm-mm. Oke. Ikan itu makannya apa sih biasanya? Bener-bener itu apa Kak? Pur ya? Kalau nggak salah. Pelet nggak sih? Ilmu hitam dong pakai pelet. Serius namanya pelet ikan nggak sih? Nggak tahu. Nggak ngerti. Apa sih yang kecil-kecil itu?
Kalau mereknya tuh Takari, Kak. Aku taunya Kari. mereknya. Jadi kalau mau beli, gue beli Takari gitu. Oh, tapi beda loh makanan ikan biasa sama ikan cupang kayaknya beda ya. Ikan cupang harusnya makannya lebih kecil loh. Kan mulut Lebih lebih kecil, kecil. kecil banget. Kalau ikan hias itu kan kebetulan yang di rumah udah besar-besar, jadi lumayan Hmm. lebih besar gitu ukurannya, Kak. Oke. Kakek kamu ngoleksi ikan atau ikannya juga diperjualbelikan gitu? Koleksi aja sih. Koleksi aja. Hmm. Oke. Kalau Kak Nadif, Pernah nanya nggak iseng ke kakeknya, kek dijual lah sekali-sekali lumayan nih dapat cuan gitu. Pernah gitu nggak? rencananya tuh pernah kayak mau Pernah dijual gitu. gitu, Pak. Oke. Tapi malah kalau misalkan ada temennya yang nawarin, oh ada ikan nih gitu. Iya. Jadi bukan ngejual, tapi tuh ngebeli sih lebih banyak. Jadi nggak jual-jual gitu, lebih ke koleksi. Oh, oke 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 oke. Kalau Kak Nadif, Pelihara binatang dulu kura-kura. nah, Kura-kura Brazil tuh. Ada 3 biji, cuman mati semua. kok bisa Karena mati, Kak? tempatnya tidak memadai sebenarnya. Itu Oh, kesan. Jadi cuma bertahan sekitar 6 bulan doang, habis itu ya udahlah. Gitu. Dan dia ternyata kalau udah gede, kura-kura itu makannya ikan loh. ikan apa? Ikan hias tapi yang kecil-kecil tuh. Dia makannya itu. Ikan. Betul-betul, gue juga pernah pelihara. Yang kecil-kecil kan, Iya, jadi ikan yang kecil. daging. Makannya daging ikan gitu. Dan itu daging mentah ya, nggak di fry, nggak dibikin fish and chips gitu. Langsung aja dimakan pelan-pelan gitu. Oke, nah ini sekarang yang bisa jadi perdebatan nih. Sahabat yang benar-benar close sama Reva. Cuma butuh satu atau lebih. Yang benar-benar mengerti Reva seutuhnya. Berat banget nih bahasanya nih. Seutuhnya. Kalau buat aku sih, Kak, sahabat yang bener-bener close, yang bener-bener match, cukup Yes. satu. Cukup satu. Cukup, karena aku bener-bener ngelihat temen atau sahabat itu dari kualitas temenannya, bukan karena banyak temennya atau gimana. Tapi balik lagi, kalau temenan kan butuh juga buat relasi, buat nambah-nambah pengalaman gitu kan juga penting. Tapi kalau emang bener-bener sahabat, menurutku satu tuh cukup, Oke. karena yang paling mengertikan ya Kak, yang paling match, juga menghindari yang toxic yang lagi Oke. banyak sekarang. Oke. Menurut Reva, laki-laki dan perempuan bisa nggak bersahabat tanpa melibatkan perasaan? Oke, Reva dulu Nggak baru bisa sih Tata. Kak. Kayaknya Tata mau jawab juga nih. Kalau menurutku, aku deh yang jawab duluan ya. Iya. Kalau menurutku nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Sekalipun seberapa lama pertemanan cowok cewek itu, sekalipun emang nggak pernah saling ngungkapin, tapi pasti pernah ada perasaan kayak interest gitu. Karena kayak nggak mungkin aja gitu Kak, cowok cewek bisa sahabatan tanpa ada perasaan, apalagi udah lama. Menurutku sih gitu. Kalau menurut Kak Tata gimana nih? Sependapat banget sama Reva, nggak mungkin ada. Pasti salah satunya itu punya feelings, jadi kayak Oke. Setuju punya Kak. perasaan tapi takut di speak up, jadi diem aja, dipendem, sampai mampus. Biasanya sih gitu. Tapi kan ada yang kayak sahabatan berujung jadian tuh gimana menurut kalian? Dari segi cewek ya? Sahabat cewek-cewek Kalau jadian. menurutku, kalau pengalamanku sendiri ya Kak, Ah, kalau cie. sama sahabat tuh nggak Kayaknya pernah panjang nih ceritanya nih. enggak kok, enggak panjang. Kalau menurutku sendiri, kalau udah sahabat nggak bisa sih Kak, Nggak jadi bisa ya? lebih dari itu. Karena yang paling penting balik lagi temenannya gitu. Oke. Karena pasti kalau misalkan udah lebih dari itu, misalkan ada apa-apa nih di perjalanannya ya, Cie. jalannya jadi kayak nggak bisa lagi balik kayak awal. Apakah Reva melihatnya sebagai sebuah komitmen atau sebuah hal yang bisa dilobi? Persahabatan itu. Cowok cewek ya. Kalau antar cewek atau antar cowok ya nggak usah ditanya lah. Kalau aku sih komitmen ya Kak. Komitmen ya. Nggak Komitmen bisa diganggu gugat berarti ya. nggak bisa. Cewek cowok sekedar teman aja gitu ya. Iya, jadi lebih ke niatan awalnya sih. Kalau Oke. sekalipun ke depannya ada apa-apa, tapi balik lagi komitmennya dari awal kita kan cuma sahabatan, temenan. Itu lebih penting sih gitu. Oke. Temennya Reva ada yang pernah kejadian begitu? Cowok cewek sahabatan, salah satu mungkin ada yang jadian atau yang salah satu mungkin jadi cintanya ternyata suka, jadi cintanya bertepuk sebelah tangan gitu, ada pengalaman temennya kayak gitu? Punya temen yang begitu? Keduanya ada sih, Kak. Dua-duanya Jadi ada? balik lagi,
balik lagi kayak ujung-ujungnya mungkin bisa temenan gitu. Oke, Karena mereka kisahnya kayak udahan gitu. oke, Temenan tapi nggak bisa kayak dulu lagi, kayak ada jarak gitu. Jadi oke, menurutku tuh nggak bisa dicoba di aku ya. Jadi mending nggak oke. usah. Kalau dari segi cewek nih, aku nggak tahu ya. Tingkatan cowok cewek itu udah sekedar temen biasa sampai yang kayaknya apa gelagat-gelagatnya kayaknya lebih dari sekedar temen. Itu gimana sih cara ngelihatnya kalau dari segi cewek? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Tata mungkin ya. Reva dulu deh, aku juga nggak tahu soalnya gimana jawabnya. Gimana? Aku kan dari segi Sebenarnya cowok kadang-kadang buta nih soal beginian nih. Suka disangka kurang peka nih. Gimana? kalau dari aku sebenarnya juga bingung karena variatif juga ya Kak. Tapi Kreatif. kalau aku lebih ke cara dia memperhatikan sih Kak. Entah dari perlakuan atau dari pembicaraan tuh mungkin kalau temenan biasa atau sahabatan biasa sama yang bener-bener ada perasaan tuh mungkin beda. Menurutku sih gitu. Bedanya di mana tuh bedanya? Contoh kasusnya gimana? Ya kalau bedanya tuh bener-bener lebih dari teman. Misalkan kadang-kadang tuh Cara ngomongnya gimana deh? Ngomongnya apa misalkan? Suatu hal itu gimana? Misalkan ngomongin apa misalkan? Interest, the same interest atau gimana? kadang-kadang kalau dari segi perlakuan mungkin ada sedikit-sedikit posesif atau mungkin kayak rasa memiliki padahal cuma teman. Mungkin kayak gitu sih, Kak. Oh, Kalau oke. dari perkataan itu mungkin kayak bener-bener intens banget. Bahkan biasanya kalau itu sih Oke. lebih dari teman cewek mungkin seintens itu kalau menurutku ada rasa ketertarikan. Itu mungkin yang Oke. mereka yang lebih suka mengungkapkan ya. Kalau yang nggak mengungkapkan mungkin aku nggak bisa menebak sih kayak gimana. Karena variatif juga orang-orang itu kan. Oke. Terus Kalau ada kayak cowok tuh lebih apa? cowok tuh lebih inget hal-hal detail tentang kita nggak sih? Kayak Hal-hal yang hal apa? yang kita sukain, Oh, hal-hal oke. mendetail tentang kita, kayak hal yang disukain, kayak biasanya gue pesan apa di kafe tuh dia udah tahu gitu loh, udah apal. Iya nggak sih? Itu Iya tuh bener udah banget Kak, green flag bener sih. banget. Itu pasti suka sama gue. Hal-hal kecil, Beda banget ya kan? hal-hal kecil tuh diingat itu kayak, wah kok bisa ya diingat padahal mungkin teman-teman yang lain kayak gak ingat gitu, tapi Iya, kita soalnya udah lebih ingat. care, bener-bener. Bener banget. Oh, Pas oke. sama gue sih. Saya kalau bahasanya gitu. Tapi pendapat Reva nih tentang cowok cewek yang statusnya adik kakaan padahal mereka temenan atau sahabatan tuh gimana? Kalau ada status kayak kakak adean tuh jatuhnya lebih ke mereka nih kayaknya cuma temenan atau mereka kayaknya emang sahabatan. Kalau dari pandangan Reva gimana? Kalau ada kasus kayak gitu orang lain ya, cowok cewek mereka bilang kakak adean gitu. Gimana? Ini Eh, seru nih kalau soalnya bahasan ini nih. kalau menurutku sih Kak, mungkin ada sebagian yang bener-bener karena kakak adean bener-bener pengen gitu, tapi lepas lagi itu kayak gak mengurangi interest gitu. Kayak mungkin itu Oke. caranya orang buat lebih deket sama orang tersebut, tapi nggak dari pacaran, nggak dari bestie gitu. Mungkin kakak adik mungkin satu hal yang mungkin menurut mereka caranya buat deket gitu. Jadi Hmm. kayak gitulah, nggak Oke. bisa sih kayaknya. Iya, tapi mereka bersembunyi di balik status itu Bener sebenarnya. banget, Kak. Oh. Apakah kalau begitu bisa jadi ceweknya naksir sama cowoknya atau gimana? Sebenarnya. Karena ceweknya memulai misalkan, kita status adik kakak yuk gitu. Tapi sebenarnya menurut kamu ceweknya ada perasaan nggak sih sama cowoknya? Ya masih cowok itu. Kalau menurutku bukan tentang perasaan juga sih, Bukan tentang tentang perasaan juga. cocok atau enggaknya sih, Kak. Tapi Oh, kadang-kadang dari cocok enggaknya tuh biasanya bakalan timbul kayak perasaan-perasaan kecil-kecil lama-lama juga kadang-kadang benih-benih gitu jadi ya. besar. Menurutku sih gitu menurutku. Oh, oke. Gimana? Harus Ah, setuju sih. Setuju, dari setuju. tadi kan Soalnya kita kita tuh cewek tuh suka nggak suka apa ya, suka sama cowok tuh nggak cuman karena satu momen gak sih, tapi kayak bener, berurutan, bener hal-hal banget kecil yang Kak. berurutan. Hmm. Mau tas jauh deh sama Reva. Pas online ya. Relate banget. Tapi pernah nggak sih kalian ketemu lawan jenis baru terus tiba-tiba ngomong, aku bisa nyantet loh. Pernah nggak? Itu random banget ya Kak, nggak pernah sih. Nggak pernah. Dulu aku Enggak pernah lah. ceritain di episode keberapa ya? Lupa. Ketemu cewek blind date, ketemuan pertama dia langsung bilang aku bisa nyantet. Aku pikir
dia bercanda gitu kan, mau bercanda aku ternyata enggak, jelasin ilmu ayam cemani segala macam gitu-gitu, dan kayaknya jadi serem ya. Terus puncaknya adalah ketika pas lagi kalau nggak salah makan apa sih, fish and chips lah yang pakai pisau sama garpu, terus tangan dia tuh kayak giniin, terus kayak aku bisa ngeliat yang ada di sekitar kamu, udah deh gitu. Habis itu nggak pernah dihubungin lagi, tinggal aja. Aku pengen tahu banget reaksinya Kak Nadif waktu bener-bener dia bilang kayak gitu, gimana Kak? Pas awal makanan belum datang aku masih nganggap dia bercanda gitu kan, dia ngomong kan pas makanan belum datang, tapi pas makanan udah datang dan tangannya udah mulai begitu, ini kayaknya nggak bercanda ini. Terus ya udah akhirnya aku kayak langsung berapa suap udah kenyang, ya udah akhirnya aku mau apa, bilang aja ada keperluan apa gitu, harus buru-buru, udah itu tinggal sih gitu sih. Sebenarnya nggak tahu sih itu kategori jahat atau enggak ya, cuman ceweknya seserem itu cuy, padahal menurut aku sih udah badai banget sih ceweknya. Sumpah ini aku baru pertama Dan kali itu dengar. dikenalin dari temenku, bukan dari lewat dating app atau apa gitu. Ya, gitu. Serem sih. Aku juga baru dengar cerita kayak gini loh, Kak. Bener-bener ada cewek bisa nyantet lihat-lihat kayak gitu. Tapi bener serem sih, terlepas apapun dia mungkin banyak nilai plusnya, tapi bener-bener kayak Serem ya. horor. Terus pernah ada nggak ketemu cowok atau ya cowok lah, tiba-tiba yang kayak langsung apa ya istilahnya ya, heboh sendiri gitu, langsung kayak tiba-tiba ngejokes yang apa gitu, yang aneh-aneh gitu, dan setiap mengakhiri kalimat tuh selalu ada jokesnya gitu. Menurut kalian gimana? Jijik nggak sama cowok kayak gitu? Kayak apaan sih ini? Aku Kayak sih tiap ilfil, kalimat Kak. jokes Iya lu bener, ilfil. ilfil sih kalau aku. Karena Karena gini kadang-kadang kan, cewek itu kan suka cowok humoris kan, tapi humorisnya tuh batas sampai mana gitu. Maksudnya kalau dari segi Reva gimana? ya mungkin kalau humoris bener sih. Cewek tuh mostly suka yang humoris, tapi kalau mungkin di setiap percakapan dan endingnya kayak ngejokes, apalagi kalau misalkan jokesnya kayak garing gitu, kayak bener-bener ilfil, mending nggak usah deh gitu. Nggak usah. Oke. Aku kok kalau misalkan menurutku cewek tuh lebih suka ke deep talk sih, bukan ke humor-humor gimana. Ya nggak kata Oh, deep talk. Oke, 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 deep oke. talk. Iya benar-benar. Humoris itu, jokes itu boleh, tapi sedikit aja dan cukup aja. Istilahnya kayak garam lah, jangan terlalu banyak juga jangan nggak ada sama sekali gitu. Oh, Setuju banget. jadi kayak ini ya, kecap di nasi sama telur orek ya. Jadi ada, nggak ada, ya ada tapi nggak usah yang ini mendominasi lah ya. Gitu. Oh, oke, Benar-benar. oke. Kita sudah menangkap nih ilmunya ya. Jadi karena gini kan, biasanya kalau dibalik orang yang humoris kan ada hati yang teriris kan, biasanya gitu kan. Kayaknya Kak Nadi berpengalaman nih ya. Waduh. Oke, Reva, ini sebelum kita closing, biasanya juga ada promo sosial media nih. Ini nampaknya mandatori ya untuk semua bintang tamu yang sudah main ke Podcast. Mandatori sekaligus privilege lah. Karena sebagai bentuk rasa terima kasih udah mau diundang ke Podcast. Promo sosial medianya apa nih, Reva? Instagram, LinkedIn, kalau boleh TikTok juga. Oke, jadi kalau Instagram aku tuh sama kayak nama aku ya Kak, Reva Dinta. Oke. REEFADHINTA. Agak susah sih emang namanya. Iya. Tadi aku aja hampir salah sebut tuh namanya. Ngejanya. Iya benar. Terus LinkedIn Untuk sama TikTok? LinkedIn, oke, untuk LinkedIn sama sih Kak, Reva Dinta Novta Amelia. Oke. Tapi aku baru ini sih, baru mulai LinkedIn, jadi masih belum banyak isinya. Dan mutualnya juga gak banyak sih. Oke. Baru ini. Nanti buat LinkedIn mungkin bisa tanya Tata, udah lebih pro soalnya. Oh, Kalau boleh misalnya, banget nah, kalau Kak Tata berkenan. Kak Tata, gimana Kak Tata? Kenapa? Gimana? Ini kan katanya baru buat LinkedIn. Katanya kalau mau belajar banyak soal LinkedIn bisa tanya Tata. Oh iya, boleh banget. Boleh banget. Nanti bisa langsung DM-an. Oh, tadi terakhir TikTok apa, Reva? Kayaknya kalau TikTok nggak usah sih. TikTok nggak usah ya? Ya, karena buat seru-seruan aja. Oh, bukan nama asli pasti ya? Bener, bukan nama asli. Oke deh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak nih ya buat Reva udah mau main ke Math Podcast, dan juga buat Tata ya udah mau jadi co-host ya. Tadi sekali lagi gue sudah sampaikan di awal bahwa Rehannya sedang berhalangan hadir di podcast episode ini, dan kebetulan ada penggantinya yang nggak kalah keren juga gitu ya. Tata tadi dan bintang tamu Reva. Dan
Sampai di sini dulu episode kali ini bersama Reva dan ditunggu episode-episode menarik Math Podcast berikutnya. See you guys, bye-bye.